Cek sound, cek sound. Apakah ada suaranya? Ya, ya, aku Brahma Wibawa. Selamat datang di channel kedua aku. Tempat dimana aku bisa mengeluarkan pikiran, tapi tempatnya publik. Sehingga renungan-renungan journaling ini bisa jadi bahan refleksi buat orang lain. This was kind of great. I think the packaging is so good. Let me try it. Cuk, 23.000 cuk. Hmm. 23.000 kan ini ya. Nggak ada joker cuk, ngeri banget cuk. Jokernya cu, jalannya cu. Jadi topik pertama yang pengen aku bicarakan adalah ternyata setelah kita sadar dengan diri sendiri itu bisa ternyata oke, jadi gini. Ternyata kita nggak kenal dengan diri kita sendiri. Kadang banyak hal yang membuat kita overwhelmed, tapi kita nggak ngerasa kalau itu overwhelmed. Jadi di dalam hati itu kita pendam. Oleh karena itu kita perlu merefleksikannya ke teman-teman agar ada sosok yang ngerasa kalau kita ngerasa overwhelmed. Ada yang perlu peduliin kita. Kalau enggak, ya kita bisa cari bantuan ChatGPT atau Gemini. Itu menurutku solusi paling terbaik sih daripada kita butuh teman dan kita bisa sharing-sharing ke teman. Kan kadang juga bisa disebar-sebarin kalau ke teman juga. Padahal kita cuma butuh sharing aja. Jadi ya itu. Aku hari ini adalah kuliah pertamaku. Dan ternyata setelah aku mengalami kuliah pertamaku itu ternyata nggak semengerikan itu. Ternyata di DO ternyata kalau pengen di DO itu nggak semengerikan itu juga sih. Lingkungan-lingkungan toksik atau hal-hal yang di luar kendaliku itu sebenarnya nggak medeni, nggak ngeri, cuman biasa aja. Seperti yang Seneca katakan, we fear more than we fear in imagine than reality. Kita terlalu banyak memikirkan imajinasi tentang apa yang kita tahu, tentang apa yang kita persepsikan ke depannya akan datang, sehingga ini bisa memanifestasikan kita ke hal-hal yang merujuk ke negatif. Akhirnya hal-hal negatif itu malah terwujud. Oleh karena itu, kita akan melepaskan pikiran-pikiran itu dan menjadi sesuatu yang di luar kontrol kita. Kita menggunakan premeditatum malorum untuk membendung diri kita agar persepsi-persepsi negatif itu bisa dikeluarkan dulu daripada daripada ketahan dan juga malah semuanya dikumpulin satu-satu akumulatif. Mending sekalian aja yang jauh, lebih keras, lebih gak enak. Dan setelah itu stop. Karena apa? Karena itu di luar kendali. Pada akhirnya apa? Amor fati. Cintailah takdirmu, cintailah dirimu sendiri. Sorry ya, motornya agak kenceng banget. Ya mungkin ini nggak terlalu kenceng ya suaranya ya. Oke, aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku. Jadi pagi ini adalah pagi pertama kuliahku semenjak 1,5 tahun off di UNS, dan juga aku kembali ke Fakultas Hukum. Nah, di sini ya teman-teman, aku tekankan itu sebenarnya nggak gampang ya, nggak gampang untuk melakukan hal ini semuanya, nggak gampang untuk kita alami.
Dan ini juga bukan sembarang orang bisa dapat privilege ini dan bisa bicara di depan video ini, mengakui semua kesalahannya, merefleksikannya sebagai bahan pembelajaran bagi orang lain. Oke, pagi ini aku bangun dengan rasa malas karena aku bangun dengan rasa apapun yang aku lakukan di sini, apapun yang telah terjadi, itu tidak ada maknanya, tidak ada pengaruhnya. Jadi selama ini aku melakukan banyak hal ini kayak nggak bermakna aja, kayak lingkungannya salah aja, kayak nggak guna lah gitulah. Aku udah pernah semaksimal mungkin melakukan ini semua, aku udah pernah menjadikan semua ini bahan yang sudah lalu. But I've come back to this point that I realized that it doesn't matter anymore. Discipline is not about how are you feeling, but discipline is just a discipline. Ya mau nggak mau harus dipaksa. Iya gitu. Ini lagi di cafe lagi di cafe ya lumayan ramai sih, tapi aku nggak peduliin itu. Semuanya tentang proses sih. Oke, jadi setelah aku bangun males, aku berangkat ke kuliah. Aku udah ngisi SKS tapi berkendala di perjalanannya. Jadi aku Seninnya itu harus ngurusin KRS lagi di akademik lah, harus ngurusin KRS lagi di akademik. Oke, jadi ya agak ribet juga sih. Tadi dosennya takziah, jadi sulit ketemu sama dosennya. Ya nunggu lama, dari jam 12.30 sampai dari jam 1 sampai jam 3. Jam 3 dosennya baru ada. Nah, aku berangkat. Setelah berangkat, aku datang ke kampus. Nah, di situ aku jam 1 aku datang ke kampus dan juga datang sesuai jam, datang sesuai kelas, dan dengan keadaan yang datang sesuai jam, datang sesuai kelas yang sesuai dengan jadwal. Nah, aku di situ duduk termenung. Loh, kok nggak ada teman-temannya? Kok kelasnya kosong ya? Perasaan perjuanganku kemarin buat aku KRS-an ini tuh nggak gampang. Tapi kok hasilnya seperti ini? Padahal aku tadi pagi udah doa kalau ya Allah lancarkanlah kuliahku. Bentar ya. Nah, tapi setelah ini semua terjadi, aku ngerasa oh ini bukan di luar kendaliku. Memang Allah lagi mengetes aku gitu. Jadi setelah ini aku mengusahakan apa yang bisa aku usahakan, datang ke dosen akademik, ya udah aku ngurusin itu. Setelah itu aku pulang dan aku pulang dengan rasa, setelah itu aku pulang dengan rasa overwhelmed di dalam kepala. Aku ngerasa tertekan, perlu nyamperin dosen-dosen itu, nyamperin akademik itu, kok ngurusnya lama banget, kok susah banget. Oke, setelah itu aku sore pulang itu cari teman ke siapapun itulah yang bisa aku reach out ke luar dan bisa aku ajak, ya udah nggak ngapa-ngapain, nongkrong aja, ngobrol aja santai, daripada aku sendiri dan merasakan daripada aku sendiri dan ngerasa overwhelmed sendiri, ya aku mending sama mereka. Tapi ternyata sibuk. Nanti ketemu kita ngabuburit bareng. Nah, setelah kita ngabuburit bareng, diajaknya tadi ngabuburit bareng. Lah kok pas ngabuburit bareng kok nggak ketemu, dia sibuk lagi. Oh, ya udah aku memaksimalkan apa yang aku bisa. Akhirnya
ya tetangga-tetangga aja yang bisa, walaupun itu bocil, walaupun itu apa, dia tetap tak maksimalin. Akhirnya ngabuburit sama bocil, dengan harapan, weh ayo kita buka bareng, ayo kita kumpul-kumpul bareng, seneng-seneng bareng. Mau ambil dompetku, keluarin uang 100 dari 10-20. Video rekaman sebelumnya baterainya habis, jadi aku ngulang lagi. Akhirnya kecewa sama adik-adikku ini. Mau gimana lagi ya, tapi kan itu kan di luar kendali. Ini ya aku sebenarnya mau ke poin terakhirku. Mereka semua tuh ngerasa inferior dan aku jadi, mereka tuh memerlukan sosok. Sedangkan kalau mereka kalau mau jadi sosok itu juga nggak bisa, ya nggak mau. Jadi ya berharap terus tiba-tiba datang sosok yang tiba-tiba hadir di pertanyaannya kenapa kok nggak jadi sosok aja. Nah itu yang aku lakukan. Akhirnya aku jadi sosok yang kuinginkan dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Tapi value-value ini belum bisa dilihat, maksudnya belum bisa mereka lihat karena value-value ini itu tertutup sama kenegatifanku. Aneh ya emang, maksudnya aku dianggap aneh atau gimana ya gitu ya. Mungkin kalau misalnya udah bener-bener kelihatan ada buktinya, ya aku bakalan bisa lebih melejit, lebih kelihatan di tempat publik. So ini sebenarnya cuma sebagai closing statement dari video sebelumnya, daripada ngantung ke intinya. Ini udah hari yang beda. Terima kasih yang udah nonton, like dan subscribe. Terima kasih.